Halo pemirsa, NoHub News hadir dengan topik seru. Lucy, nenek moyang atau hominin hilang? Ayo telusuri fosil ikonik ini. Sekitar 3,9 hingga 2,9 juta tahun lalu, di dataran Afrika Timur, hidup Australopithecus afarensis, hominin yang dikenal melalui fosil terkenal Lucy. Dengan kemampuan berjalan bipedal namun ciri-ciri mirip kera, Australopithecus afarensis dianggap sebagai jembatan penting dalam evolusi manusia. Ditemukan pada 1974 di Ethiopia, fosil-fosil ini menawarkan petunjuk tentang asal-usul bipedalisme dan kehidupan sosial purba. Tapi, apakah Lucy dan kelompoknya benar-benar leluhur langsung kita? Atau hanya cabang evolusi yang punah? Mengapa temuan ini begitu penting? Dan mengapa masih memicu kontroversi? Mari kita jelajahi kisah Australopithecus afarensis, dari penemuan hingga dampaknya pada pemahaman evolusi. Penemuan ikonik, Lucy dan keluarganya. Pada November 1974, tim paleoantropolog di Hadar, Ethiopia, menemukan kerangka parsial yang mengubah dunia sains. Dijuluki Lucy, terinspirasi lagu Beatles Lucy in the Sky with Diamonds. Fosil ini, bernomor AL28411, merupakan 40% kerangka Australopithecus afarensis, berusia 3,2 juta tahun. Penemuan ini diikuti oleh fosil lain seperti First Family, 13 individu di situs AL3-3, dan fosil anak selam, DIK11 pada 2000, menjadikan A. afarensis salah satu hominin paling terdokumentasi. Fosil-fosil ini berasal dari lapisan sedimen Kadha Hadar, berusia 3,92,9 juta tahun, dikonfirmasi melalui penanggalan argon-argon dan biokronologi. Situs lain seperti Laetoli di Tanzania menghasilkan jejak kaki A. afarensis berusia 3,6 juta tahun, yang menunjukkan langkah bipedal mirip manusia. Total, lebih dari 400 fosil dari Ethiopia, Kenya, dan Tanzania membentuk gambaran lengkap tentang spesies ini. Australopithecus berarti kera selatan, dan afarensis merujuk pada wilayah Afar, Ethiopia, menegaskan Afrika sebagai pusat evolusi manusia. Ciri-ciri Australopithecus afarensis. A. Afarensis memiliki kombinasi ciri primitif dan turunan. Ukuran tubuh, tinggi 1,1,5 berat 29,45 kilo. Dimorfisme seksual tinggi, jantan lebih besar, hingga 50 kilo. Daripada betina, seperti Lucy, 29 kg. Tengkorak dan gigi, kapasitas otak kecil, 400-500 cc, mirip simpanse, wajah prognatik, maju, tonjolan kening besar, gigi taring kecil, molar besar dengan enamel tebal, cocok untuk diet campuran, buah, kacang, akar. Tulang anggota badan, pelvis lebar dan pendek, mirip manusia, mendukung bipedalisme. Femur miring dan lutut valgus memungkinkan langkah stabil. Namun, lengan panjang, falang tangan melengkung, dan bahu mirip kera menunjukkan kemampuan memanjat pohon, kaki dan jejak. Jejak Laetoli menunjukkan lengkungan kaki dan langkah bipedal, meski ibu jari kaki sedikit menyimpang. Kaki kaku, tidak se-fleksibel kera arboreal. Lingkungan A. afarensis adalah mosaik hutan, padang rumput, dan sungai, seperti ditunjukkan fosil fauna, kudanil, monyet, hiena. Diet mereka bervariasi, dengan analisis isotop karbon menunjukkan konsumsi tumbuhan C3, buah daun, dan C4, rumput akar, mirip omnivor awal. Bipedalisme, bukti dan perdebatan. Bipedalisme adalah ciri utama A. afarensis. Kerangka Lucy menunjukkan pelvis dan lutut yang mendukung postur tegak, mirip Homo. Jejak Laetoli dengan langkah 0,5 mm dan pola tumit jari menegaskan bahwa A. afarensis berjalan bipedal secara rutin, meski mungkin dengan gaya sedikit berbeda dari manusia modern. Langkah lebih pendek, pinggul bergoyang. Pemindaian siti pelvis dan femur memperkuat bukti ini, menunjukkan adaptasi untuk berjalan jarak jauh. Namun, ciri arboreal seperti lengan panjang dan falang melengkung menunjukkan A. afarensis masih memanjat pohon, mungkin untuk mencari makanan atau menghindari predator. Beberapa ahli menyebutnya bipedalisme kompromi, menggabungkan berjalan dan memanjat. Debat muncul. Apakah bipedalisme A. afarensis untuk efisiensi energi di padang terbuka,
atau untuk navigasi di hutan mosaik. Bukti lingkungan hadar mendukung skenario hutan, menantang hipotesis sabana tradisional, posisi dalam pohon keluarga manusia. A. afarensis dianggap leluhur potensial Homo melalui spesies seperti Australopithecus garhi atau Homo habilis. Ciri bipedal dan gigi mirip manusia mendukung posisinya sebagai pendahulu Homo. Beberapa ahli seperti Donald Johanson, penemu Lucy, berpendapat bahwa A. afarensis adalah nenek moyang langsung dengan cabang samping seperti Paranthropus yang punah. Fosil selam, anak berusia 3 tahun, menunjukkan perkembangan mirip manusia dengan tulang hyoid yang mendukung kemampuan vokal awal. Namun, tidak semua setuju. Beberapa menempatkan A. afarensis sebagai cabang samping dengan Ardipithecus ramidus atau hominin lain sebagai leluhur Homo. Tengkorak kecil dan ciri arboreal menunjukkan kesamaan dengan Keramiosin, memicu spekulasi bahwa A. afarensis bukan garis langsung Homo sapiens. Analisis filogenetik menunjukkan A. afarensis sebagai hominin transisi, tetapi kurangnya fosil antara 3 dan 2 juta tahun menyulitkan pemetaan jalur evolusi. Teori Out of Africa mendukung bahwa Homo berevolusi dari hominin seperti A. afarensis, tetapi teori multiregional mengusulkan kontribusi dari populasi Asia, seperti Homo erectus. Kontroversi dan tantangan penelitian. Penemuan A. afarensis memicu kontroversi. Interpretasi bipedalisme. Beberapa skeptis berargumen bahwa A. afarensis lebih arboreal daripada bipedal, dengan jejak laetoli mungkin dari hominin lain. Analisis biomekanik menunjukkan langkah mereka kurang efisien dibandingkan Homo, memicu debat tentang tingkat bipedalisme. Hubungan evolusi. Klaim bahwa A. afarensis adalah leluhur langsung. Homo dianggap spekulatif oleh beberapa ahli karena kurangnya fosil transisi. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa A. afarensis adalah leluhur bersama Homo dan Paranthropus. Sensasi publik. Media sering menggambarkan Lucy sebagai ibu kemanusiaan, tetapi ilmuwan memperingatkan bahwa narasi ini menyederhanakan kompleksitas evolusi. Ini memicu kritik tentang populasi sains yang berlebihan. Keyakinan versus sains. Di luar komunitas ilmiah, pandangan kreasionis menolak A. afarensis sebagai leluhur, menyebutnya kera, mencerminkan ketegangan antara evolusi dan keyakinan. Tantangan penelitian meliputi pelapukan fosil di iklim tropis Afrika, dana terbatas, penggalian hadar membutuhkan jutaan dolar, dan sengketa politik atas situs arkeologi. Meski begitu, teknologi seperti pemindaian mikro-CT, simulasi biomekanik, dan analisis isotop telah memperkaya studi. Misalnya, analisis gigi selam menunjukkan pola menyusui mirip manusia, memberikan wawasan tentang kehidupan sosial. Implikasi, mengapa Australopithecus afarensis penting? A. Afarensis memiliki dampak besar pada paleoantropologi, asal bipedalisme, bukti bipedalisme. A. Afarensis menunjukkan bahwa berjalan tegak muncul 3,9 juta tahun lalu, mungkin untuk efisiensi di lingkungan mosaik. Ini mengubah teori tentang pendorong evolusi. Pohon keluarga. Jika leluhur Homo, A. afarensis memperjelas jalur evolusi manusia. Jika cabang samping, ia menunjukkan keragaman hominin dengan banyak eksperimen evolusi. Kehidupan sosial. Dimorfisme tinggi dan fosil anak seperti selam menunjukkan struktur kelompok yang kompleks, mungkin dengan pengasuhan kolektif, mirip manusia awal. Inovasi teknologi, analisis A. Afarensis dengan CT dan AI mendorong kemajuan paleoantropologi dengan aplikasi di bidang seperti kedokteran forensik atau robotika. Secara budaya, Lucy menjadi simbol Afrika sebagai buayan kemanusiaan, menarik wisatawan ke Museum Ethiopia. Namun, jika A. afarensis bukan leluhur langsung, ini mengingatkan kita bahwa evolusi penuh dengan jalur yang hilang, menambah kerumitan sejarah manusia, kontroversi publik dan spekulasi. Di media sosial, Lucy sering disebut nenek moyang kita, tetapi juga memicu spekulasi liar, seperti klaim bahwa A. afarensis terkait alien purba. Pandangan kreasionis menolak interpretasi evolusi, menyebut fosil sebagai tulang kera.
Debat ini mencerminkan tantangan menyatukan sains dan keyakinan, mirip dengan kontroversi Ardipithecus atau Homo floresiensis. Penting untuk fokus pada bukti, seperti jejak Laetoli atau kerangka Lucy, untuk memisahkan fakta dari fiksi. Masa depan penelitian. Penemuan fosil baru di Hadar, Laetoli, atau situs lain seperti Woransomillae bisa memperjelas hubungan A. afarensis dengan Homo. Analisis DNA kuno, meski sulit pada fosil tropis, mungkin mengungkap hubungan genetik. Studi komparatif dengan Ardipithecus atau Australopithecus anamensis akan memetakan evolusi bipedalisme. Teknologi seperti simulasi TD dan AI untuk rekonstruksi fosil akan terus mendorong kemajuan. Kolaborasi global dan akses terbuka ke data fosil akan mempercepat penemuan, meski tantangan politik dan pendanaan tetap ada. Mengapa Anda harus peduli? Australopithecus afarensis adalah cermin asal-usul kita, menunjukkan bagaimana manusia menjadi bipedal dan sosial. Apakah Lucy leluhur kita, atau hanya hominin purba yang bereksperimen dengan 2 kaki? Temuan ini mengajak kita berpikir kritis. Sejauh mana kita memahami evolusi, dan apakah kita siap menerima kerumitannya? Tulis pendapatmu, sebarkan diskusi, dan mari ungkap. Benarkah A? Afarensis adalah kunci asal-usul manusia, atau hanya teka-teki purba yang memperluas imajinasi kita? Itu tadi No Hub News. Like, komen, share, dan subscribe untuk topik seru lainnya.